Apa itu strategi perdagangan? Bagaimana mengembangkannya? Apa itu strategi perdagangan? Strategi perdagangan adalah metodologi sistematis yang digunakan untuk membeli dan menjual di pasar sekuritas. Strategi perdagangan didasarkan pada aturan dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya yang digunakan saat membuat keputusan perdagangan. Strategi perdagangan bisa sederhana atau rumit, dan melibatkan pertimbangan seperti gaya investasi, misalnya nilai versus pertumbuhan, kapitalisasi pasar, indikator teknis, analisis fundamental, sektor industri, tingkat diversifikasi portofolio, jangka waktu atau periode kepemilikan, toleransi risiko, leverage, pertimbangan pajak, dan sebagainya. Kuncinya adalah bahwa strategi perdagangan ditetapkan menggunakan data dan analisis objektif dan dipatuhi dengan tekun. Pada saat yang sama, strategi perdagangan harus dievaluasi ulang secara berkala dan disesuaikan saat kondisi pasar atau tujuan individu berubah. Memahami strategi perdagangan. Strategi perdagangan mencakup rencana investasi dan perdagangan yang matang yang menentukan tujuan investasi, toleransi risiko, jangka waktu, dan implikasi pajak. Ide dan praktik terbaik perlu diteliti dan diadopsi lalu dipatuhi. Perencanaan untuk perdagangan mencakup pengembangan metode yang mencakup pembelian atau penjualan saham, obligasi, ETF, atau investasi lain, dan dapat diperluas ke perdagangan yang lebih kompleks, seperti opsi atau futures. Melakukan perdagangan berarti bekerja sama dengan pialang atau pialang pedagang saham dan mengidentifikasi serta mengelola biaya perdagangan, termasuk spread, komisi, dan biaya. Setelah dieksekusi, posisi perdagangan dipantau dan dikelola, termasuk menyesuaikan atau menutupnya sesuai kebutuhan. Risiko dan pengembalian diukur serta dampak portofolio dari perdagangan dan implikasi pajak. Mengembangkan strategi perdagangan. Ada banyak jenis strategi perdagangan, tetapi sebagian besar didasarkan pada teknis atau fundamental. Benang merahnya adalah keduanya bergantung pada informasi terukur yang dapat diuji ulang untuk akurasinya. Strategi perdagangan teknis bergantung pada indikator teknis untuk menghasilkan sinyal perdagangan. Pedagang teknis percaya bahwa semua informasi tentang sekuritas tertentu terkandung dalam harganya dan bergerak dalam tren. 2. Misalnya, strategi perdagangan yang sederhana mungkin adalah persilangan rata-rata pergerakan di mana rata-rata pergerakan jangka pendek melintasi ke atas atau ke bawah rata-rata pergerakan jangka panjang. Strategi perdagangan fundamental mempertimbangkan faktor-faktor fundamental. Misalnya, seorang investor mungkin memiliki serangkaian kriteria penyaringan untuk menghasilkan daftar peluang. Kriteria ini dikembangkan dengan menganalisis faktor-faktor seperti pertumbuhan pendapatan dan profitabilitas. 3. Ada jenis ketiga dari strategi perdagangan yang telah menjadi terkenal akhir-akhir ini. Strategi perdagangan kuantitatif mirip dengan perdagangan teknis karena menggunakan informasi yang berkaitan dengan saham untuk mengambil keputusan pembelian atau penjualan. Akan tetapi, matriks faktor yang diperhitungkan untuk mengambil keputusan pembelian atau penjualan jauh lebih besar dibandingkan dengan analisis teknis. Seorang pedagang kuantitatif menggunakan beberapa titik data, analisis regresi rasio perdagangan, data teknis harga, untuk mengeksploitasi inefisiensi di pasar dan melakukan perdagangan cepat menggunakan teknologi. Pertimbangan khusus strategi perdagangan digunakan untuk menghindari bias keuangan perilaku dan memastikan hasil yang konsisten. Misalnya, pedagang yang mengikuti aturan yang mengatur kapan harus keluar dari perdagangan akan lebih kecil kemungkinannya untuk menyerah pada efek disposisi yang menyebabkan investor menahan saham yang telah kehilangan nilai dan menjual saham yang nilainya naik. Strategi perdagangan dapat diuji, coba dalam berbagai kondisi pasar untuk mengukur konsistensi. 5. Namun, strategi perdagangan yang menguntungkan sulit dikembangkan, dan ada risiko menjadi terlalu bergantung pada suatu strategi. Misalnya, seorang pedagang mungkin menyesuaikan kurva strategi perdagangan dengan data pengujian ulang tertentu yang dapat menimbulkan keyakinan yang salah. Strategi tersebut mungkin berhasil secara teori berdasarkan data pasar masa lalu, tetapi kinerja masa lalu tidak menjamin keberhasilan di masa mendatang dalam kondisi pasar waktu nyata, yang mungkin sangat berbeda dari periode pengujian. Berikut tadi penjelasan singkat tentang apa itu strategi perdagangan dari Trade. Jika ada yang ingin ditanyakan kembali, silahkan berikan komentar di bawah video ya. Dan buat yang bingung ingin trading di mana saya ingin merekomendasikan broker aman dan terpercaya yaitu Olim Trade yang sudah terregulasi secara internasional. Linknya ada di deskripsi video di bawah ya. Terima kasih.